Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Mami M3. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video ini aku mau share pengalaman aku kenapa aku memutuskan untuk menurunkan berat badan atau diet ya. Nah, waktu itu tahun 2019 aku hamil anak ketiga. Nah, seperti biasa ya, kalau hamil itu kan ke dokter kandungan di USG gitu. Nah, terus sebelum masuk ruangan itu, aku udah berasa mules banget gitu ya perutnya. Itu mulesnya tuh udah bener-bener nggak ketahan, tapi ditahan aja gitu. Karena sebentar lagi tuh dipanggil ya giliran aku. Nah, pas aku udah masuk nih ke ruangan dokternya, aku di USG, ternyata belum kelihatan tuh kantungnya. Kantung kehamilannya belum kelihatan. Nah, terus dokternya itu menyarankan untuk USG transvaginal. Jadi pas dimasukin alat itu, Masya Allah, itu mules banget, sakit banget. Tapi aku tahan aja gitu. Dokternya sih yang nggak tahu ya kalau aku ngerasain mules. Aku juga bilang sih, dok kok ini mules ya? Ya mungkin nggak apa-apa karena ada alat yang dimasukin gitu buat ngecek kehamilan. Ternyata USG transvaginal pun belum kelihatan gitu kantung kehamilannya. Jadi abis itu udah aja ya karena memang garis 2, terus dokter seperti biasa meresepkan vitamin dan lain-lain gitu. Nah, besok-besoknya itu tetap berasa mules tiap hari gitu. Tapi aku sih ya ini mungkin nggak apa-apa, nggak mikir macem-macem gitu biar nggak stres. Nah, pas hari keberapa, hari ketiga setelah USG itu, aku keluar rumah terus naik motor gitu ya. Pas setiap kali kena batu atau jalanan yang nanjak gitu, itu mulesnya luar biasa. Aku pikir ini kenapa ya, kok tambah mules aja, tambah sakit itu perutnya. Nah, pas mulesnya itu udah kelewat mules banget tuh, aku berpikir ini kenapa ya, mungkin ada masalah gitu. Nah, ternyata pas pulang gitu aku ke toilet itu ternyata keluar darah seger, jadi kayak menstruasi gitu. Nah, 2 kali hamil sebelumnya itu kan nggak pernah ya kejadian kayak gitu. Nah, ini di kehamilan yang ketiga aja. Nah, aku langsung mikir kan waktu itu ya, wah aku keguguran nih gitu. Ya Allah, kaget kan. Nah, itu pengalaman pertama aku. Jadi aku ya panik, bingung dan segala macem lah gitu ya. Nah, terus aku langsung siap-siap ke dokter kandungan yang lain di Cirebon, di Cahaya Bunda, di dokter Yasmin. Nah, karena memang kayak pendarahan gitu ya, pendarahannya sih nggak banyak tapi dia keluar darah seger, jadi aku pikir oh ini pasti harus dikuret gitu. Aku sampai udah bawa persiapan baju dan lain-lain, barangkali nanti langsung tindakan kuret gitu karena aku pikirnya itu keguguran. Nah, ternyata di ovarium kanan aku itu ada kista besarnya 3,8 kali 5,6 cm. Aku di situ pikirannya udah kacau gitu ya. Ya Allah, ini pasti harus operasi gitu. Nah, aku tanyakan ke dokternya, dok ini harus gimana gitu. Nah, ini kamu katanya ya, kalau 3 bulan ke depan kistanya membesar lebih dari 6 cm harus dioperasi katanya gitu. Karena ini kistanya belum sampai 6 cm, jadi kita lihat perkembangannya aja 3 bulan ke depan. Nah, waktu itu kan aku tanya dong, kira-kira apa ya gitu, barangkali dikasih obat buat mengecilkan kista atau menghancurkan atau sejenisnya gitu ya, dok obatnya apa ini gitu. Nah, dokter Yasmin itu nggak meresepkan obat apapun, satupun tidak ada obat, jadi aku nggak ada obat satupun, terus aku harus apa gitu. Masa aku cuman menunggu 3 bulan membesar apa mengecil, kan pasti stres ya gitu. Nah, aku tanya dong, dok ini obatnya dong gimana biar kistanya itu setidaknya nggak hilang pun dia mengecil gitu. Nggak, aku tuh nggak mau ya yang namanya dioperasi gitu. Nah, ternyata dokter Yasminnya itu dengan santainya bilang, kamu nggak perlu obat apa-apa, yang penting berat badan kamu aja itu jangan sampai naik katanya gitu. Hah? Aku kan kaget ya, ini nggak dikasih obat apa-apa gitu, tapi katanya itu berat badan aku jangan naik gitu. Memang aku waktu itu kelebihan berat badan ya, obesitas ya
nggak gemuk-gemuk banget sih, tapi udah termasuk obesitas. Nah, abis itu kan aku pulang tuh, nggak bawa obat, nggak bawa apapun gitu dari dokter. Cuman aku inget satu kalimat dari dokter Yasmin itu, kalau dokter Yasmin itu bilang, asal berat badan kamu jangan sampai naik. Nah, dari situ aku berpikir keras tuh, berat badan aku jangan sampai naik. Jadi selama ini aku nyaman dengan berat badan aku sendiri yang ternyata memang itu udah obesitas ya. Harusnya sih memang diet, menurunkan berat badan biar stabil, tapi aku banyak pembelaan diri gitu. Karena udah ibu-ibu inilah, yang penting gendut, yang penting sehat lah. Apalagi gendut, yang penting cantik gitu. Ternyata itu salah ya. Ternyata kata dokter pun kista itu berpengaruh gitu dengan berat badan kita. Jadi aku pun waktu itu saran dokter Yasmin seperti itu. Jadi aku harus menurunkan berat badan. Nah, di situ aku berpikir kan gimana ya caranya nurunin berat badan. Gak mungkin dong kalau nggak makan gitu. Jadi aku cari-cari informasi tuh dari berbagai sumber gitu, dari YouTube atau dari Google, dari sana, dari sini. Jadi sebelum aku mulai nurunin berat badan ya, aku cari-cari info dulu nih ke sana, ke sini gitu, termasuk dari YouTube. Nah, qadarullah, Allah itu kayak mengarahkan aku gitu ke channel YouTube-nya Dewi Huges, terus Dr. Zaidul Akbar, Kak Yulia Balsun, terus juga Dr. Tan Shotien. Nah, nggak cukup cari ilmu di YouTube, aku beli bukunya. Ini dari Kak Yulia Balsun, I Had Diet. Terus bukunya Dewi Huges banyak banget ya, diet kenyang selain ini. Terus ada juga Clean Eating. Aku juga ada buku dari Dr. Tan Shotien juga ada. Nah, aku baca-baca dulu kan, sebelum mulai diet itu baca-baca dulu, cari informasi dulu, sumbernya yang jelas gitu dari mana, dan biar aku tahu ke depannya itu aku harus ngapain gitu, biar berat badannya turun, tapi dietnya itu yang benar, nggak asal turun berat badan aja. Nah, setelah aku baca-baca ya dari sumber buku-buku yang aku baca, karena aku cuman seorang ibu rumah tangga, terus aku bukan dokter, aku bukan trainer, aku bukan ahli gizi atau ahli apapun gitu, cuman ibu rumah tangga aja yang cari-cari info lewat buku, lewat berbagai sumber. Jadi biar dietnya itu nggak ngasal ya, aku cari tahu informasi atau ilmu tentang kalori, terus juga gizi dan lain-lain gitu. Nah, terus aku memutuskan untuk memulai diet sehat dengan bekal dari berbagai sumber yang aku dapat. Nah, dari situ aku mulai menurunkan berat badan selama 3 bulan ya. Karena dokter itu bilangnya kan, lihat perkembangannya selama 3 bulan. Nah, jadi aku pakai aplikasi Fat Secret tuh waktu itu ya. Karena Kak Yulia Balsun itu menyarankan waktu itu ada di salah satu video di YouTube-nya itu cara menghitung kalori, mengetahui berapa kalori dari satu makanan itu di aplikasi Fat Secret. Sebenarnya banyak sih, tapi aku pakai aplikasi Fat Secret itu. Nah, waktu itu aku settingnya gitu, 3 bulan harus turun 12 kilogram. Nah, waktu itu aku dietnya ketat banget. Aku nggak makan tepung sama sekali, nggak makan minyak sama sekali. Terus juga susu juga enggak gitu. Nasi putih kadang-kadang, seringnya sih aku makan sama beras merah ya. Terus kadang-kadang juga jagung. Jadi pokoknya yang aku makan itu real food. Ngemilnya juga aku buah aja. Nah, selain makanan aku jaga ya pola makannya, setiap pagi itu aku minum air perasan lemon dicampur sama air hangat. Terus juga aku minum rempah-rempah ya, air rempah-rempah seperti sarannya dari Dr. Zaidul Akbar, ada kunyit, jahe, dan lain-lain. Terus ada juga nih saran dari temen aku, katanya ada yang kista juga nih. Nah, itu sembuh
dengan minum air rebusan daun sirsak. Nah, aku kebetulan ya, tetangga aku itu punya pohon sirsak, jadi aku tiap pagi tuh minta daun sirsak ganjil ya jumlahnya 3, 5, 7 gitu. Nah, aku rebus daun sirsaknya, terus aku minum airnya. Nah, 3 macam minuman itu tuh aku minum tiap pagi. 3 gelas minuman itu pokoknya harus masuk ya sebelum sarapan. Nah, habis itu aku sarapannya real food yang rebus-rebusan gitu. Terus juga aku snacknya jam 9 pagi, buah selalu ya. Terus makan siang ya, jadwalnya sekitar jam 12-an, jam 12 siang. Nah itu menunya lengkap, ada nasi merah dan juga lauknya. Nah aku biasanya banyakin protein tuh biar kenyangnya tahan lama. Nah, habis itu aku makan snack lagi tuh jam 3 sore ya, buah lagi. Jadi aku nggak makan kue-kue sama sekali, enggak. Karena aku mikirnya aku harus sehat, aku harus sembuh, aku harus turun berat badan. 3 bulan ke depan harus, kalaupun tidak menghilang kistanya gitu, paling tidak mengecil. Nah, itu semangat banget tuh. Jadi aku tuh ingetnya ke situ terus. Nah terus abis snack jam 3 sore terus ada makan malam. Makan malam, aku makan malam sama menu lengkap seperti biasa, menunya diatur. Aku harus makan sekitar berapa waktu itu ya, kalau 3 bulan nurunin berat badannya pengen 12 kilo, waktu itu sekitar 1.300 sampai 1.400-an kalori gitu. Jadi aku atur sehari itu jangan sampai ngelewatin batasnya, jangan sampai surplus kalori, jadi harus di range itu. Nah terus waktu berlalu kayak nggak kerasa gitu, karena aku selain pola makannya berubah total gitu, yang tadinya aku bertahun-tahun, sekitar 30 tahun ya, 34 tahunan atau 33 tahun gitu, pokoknya sudah 30-an tahun ya, itu aku makannya amburadul, apapun aku makan, yang aku suka aku makan, dan porsinya pun berlebihan. Itu yang salah ya, apapun sebenarnya bisa kita makan asal tidak berlebihan. Nah, aku suka berlebihan, suka yang manis, suka yang gorengan gitu ya. Nah aku nggak sadar kalau pola hidup aku, pola makannya itu benar-benar nggak sehat. Nah ternyata aku rasain dampaknya itu pas hamil anak ketiga gitu, ada kista ovarium. Nah terus aku imbangi juga ya sama olahraga. Aku olahraganya itu di rumah, kadang aku aerobik, kadang yoga atau jalan kaki di rumah aja. Aku nggak pernah keluar, apalagi nge-gym juga aku nggak pernah nge-gym. Nah terus waktu itu berjalan cepat, aku selalu berpikir besoknya menu apa. Yang ada di otak aku itu besok makan apa ya gitu. Nah nggak kerasa waktu udah 3 bulan berlalu ya. Aku pun dari waktu ke waktu gitu ngelihat badan aku di kaca, hah? Jadi sekecil ini ya gitu, karena kan sudah turun banyak tuh, nggak berasa ya, seminggu 1 kilo karena aku ditimbang selalu seminggu sekali. Nah ternyata turunnya 1 kilo atau sekitar 800 gram gitu. Nah pas itu kan aku pakai baju aku yang dulu, nah ternyata muat gitu. Pas aku ngaca gitu kan, Masya Allah ternyata ya pola makan aku dirubah, aku bisa nurunin berat badan, gak kerasa dalam 3 bulan itu turun 12 kilo. Jadi aku bisa pakai baju lama aku lagi, terus aku juga kagum sama diri aku sendiri gitu, perjuangan 3 bulan ini tuh nggak sia-sia. Tapi tetap aku mikirin ya gitu, kistanya itu kira-kira membesar atau mengecil atau hilang atau gimana gitu. Nah 3 bulan kemudian itu aku kontrol lagi kan ke dokter Yasmin. Aku cek, ternyata dokter Yasminnya lagi nggak ada. Jadi aku ceknya USG-nya ke dokter siapa aja lah yang waktu itu ada gitu ya, nggak apa-apa, nggak mesti dokter Yasmin lagi. Nah aku udah dagdikduk gitu ya, aduh gimana ini, harus dioperasi kah gitu atau gimana. Ternyata alhamdulillah kistanya itu mengecil jadi 2 cm. Aku di situ udah kayak lega banget, alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
3 bulan berjuang gitu ya, menurunkan berat badan karena ingat terus apa kata dokter Yasmin, berat badan kamu jangan sampai naik. Itu terngiang-ngiang terus di otak aku ya, jadi aku harus nurunin berat badan gitu. Nah, waktu itu aku gimana ya, bukan kaget, jadi ya seneng gitu ya. Ternyata Bu, ini nggak ada kistanya, ini ada tapi 2 cm, ini mah normal katanya gitu. Nggak, jadi gimana dok, harus dioperasi? Ya enggak lah katanya tuh gitu. Alhamdulillah, awalnya aku ada kista ovarium gitu ya, jadi aku sadar kalau pola hidup, pola makan aku selama ini itu kurang benar gitu ya, bahkan tidak benar, karena aku nggak memperhatikan tentang kalori, aku nggak memperhatikan tentang gizinya dan lain-lain. Yang penting enak aja aku makan. Nah, terus dari situ mungkin Allah menyadarkan aku juga ya, dengan adanya kista di tubuh aku itu, aku jadi sadar diri kalau berat badan aku itu emang udah berlebih banget, udah 74 kilo. Jadi turun 12 kilo ke 62. Aku dapat pengalaman yang sangat berharga banget. Dari pokoknya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Jadi aku disadarkan ada penyakit dalam tubuh gitu. Nah, aku jadi merubah pola hidup aku yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya yang buruk itu, aku berubah ke arah yang lebih baik. Jadi dari musibah itu ya gitu, ada penyakit di dalam tubuh aku berubah jadi lebih baik dari sebelumnya. Terus berat badan aku juga udah ideal ya, di angka segitu, di angka 62 kg. Jadi aku merasa diri aku itu lebih sehat dari sebelumnya. Nah, bisa diambil pelajaran kalau kita divonis satu penyakit gitu. Nah, jangan putus asa. Insya Allah pasti ada obatnya gitu. Nah, obatnya tidak selamanya obat-obatan yang diresepkan sama dokter ya, karena aku pun nggak minum obat sama sekali, 1 butir pun aku nggak minum. Aku hanya merubah pola makan aku aja, dan juga yang tadinya nggak pernah olahraga jadi rajin olahraga ya. Awalnya mungkin demi menurunkan berat badan karena biar kistanya tidak membesar gitu, karena ketakutan dioperasi, jadi aku semangatnya luar biasa. Tapi makin kesini aku sadar kalau memang pola makan yang sehat itu penting banget untuk kesehatan tubuh kita sendiri, sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan tubuh kita yang begitu sempurna ini. Nah, mau dikasih asupan makanan yang seperti apa gitu. Kalau kita berusaha, insya Allah pasti ada jalan ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Pokoknya semangati diri kalian sendiri, diri aku sendiri. Terus ucapkan terima kasih juga buat orang-orang sekitar yang udah bantu kita. Nah, aku di sini selama proses penurunan berat badan, suami aku tuh yang paling semangat ya, nyemangatin aku itu dari mulai beliin rempah dan lain-lainnya gitu. Nah, terima kasih juga buat teman aku yang nyaranin ini dan itu gitu. Nah, oke, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Sharing awal mula aku memutuskan untuk menurunkan berat badan atau diet. Yang lagi diet, semangat ya. Diet is fun, diet itu menyenangkan. Terima kasih banyak ya udah nonton videonya sampai selesai. Kalau suka videonya boleh like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.